samping Masjid Hijr Ismail. Ini yang paling hebat. Sekolahnya belum ada, sudah ada iklannya. Bayangkan Bapak Ibu. Orang sibuk mau mengiklankan sekolah, sekolah udah ada, bingung mau mencari bintang iklan. Ini belum ada lagi sekolahnya, udah ada iklannya. Nanti saya berpikir 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun akan datang. Begitu sekolah berdiri, bingung pengurus. Cemana kita mau mengiklankan sekolah? Cari ceramah Ustaz Somad dulu. Mau ditelepon Ustaz tuh mau minta iklan, dia udah mati pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kita untuk 20 30 tahun akan datang. Ini Pulau Kundur letak strategis. Sijori, Simpang 3, Singapura, Johor, Kepulauan Riau. Dari sejak zaman penjajahan Portugis sampai sekarang. Siapa yang datang ke pulau-pulau yang cantik segitiga ini? Karena ini adalah penyeberangan Selat Malaka. Kenapa orang datang kemari? Karena ini tempat strategis luar biasa. Datang Portugis, datang Jepang, datang Belanda, datang Inggris. Mereka bagi-bagi. Inggris, kau naik ke atas, itulah dia jadi Malaysia. Belanda, kau turun ke bawah, inilah dia jadi Indonesia. Portugis, kau pergi ke timur, pergi orang itu ke Tidore dan Ternate. Portugis atau Portugal Pak Ustaz? Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Kenapa orang itu dulu mau datang kemari? Karena ini negeri yang diberkahi, tempat lalu lalang, tempat lalu lintas laut sampailah hari ini. Sampai khawatir orang karena Cina akan merebut Natuna. Tentara pun diturunkan, pangkalan pun dibangun, bala tentara TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Dari sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Beruntunglah Bapak Ibu yang dilahirkan di Pulau Kundur ini, kita jaga nih ke depan. Apapun yang datang kemari, tak usah khawatir. Kenapa? Bentengnya sudah ada. Insya Allah anak-anak kita tetap ahlus sunnah wal jamaah, tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah dia belajar akidah ahlus sunnah sifat 20. Jangan khawatir Wahabi, jangan khawatir Syiah, jangan khawatir Mu'tazilah, jangan khawatir Jabriyah, jangan khawatir Qadariyah, jangan khawatir sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Banyak aliran-aliran sekarang, macam-macam aliran. Tiba-tiba hari raya, nah, kenapa hari raya belum diumumkan pemerintah? Udah ku telepon Tuhan. Macam-macam aliran. Itu anak-anak kita diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab, mazhab Syafi'i. Cari di pondok-pondok salafiyah yang dicari dia memang spesialis dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Dari mulai kitab yang kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin. Nah, itu. Jadi asal bisa dia baca. Kenapa ambil ijazah SMP? Mata pelajarannya tak terlalu banyak. Jadi anak ini oh kalau gitu tak usah SMP Pak Ustaz, paket aja. Paket ini. Ya kalau dia nanti cuma jadi Ustadz Somad, paket tak masalah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya anak ini berprestasi, badannya sehat, tingginya 170, mau masuk dia tentara, hafal Quran. Pas mau masuk tentara, ditanya sama Pak TNI, mana ijazahnya? Paket, tak diterima. Apa tak menangis leleh air mata? Jangan paket, buatkan formal SMP. SMP pelajaran tak banyak, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cukup. Berapa jam cukup? Waktu yang penuh dari mulai pagi, siang, malam ngapal Quran. Jam 3 malam anak-anak udah bangun. Ustadz disiapkan pistol air menembak wajah anak bangun tidur. Bangun.
bangun malam, mandi. Pak Ustadz, kami susah membuat pondok di kota nih Pak Ustadz. Anak-anak kalau mau renang satu kepala 100.000 di kolam renang. Tapi kalau di sini buat pondok tak pusing memikirkan kolam renang, bangun tidur kecampang gitu. Renang gratis, satu hari berendam situ. Nah, diikat pinggangnya supaya jangan dilarikan hiu. Badannya sehat, otaknya cerdas. Anak menghafal Quran tak bisa di dalam kurung di gedung, tak bisa. Stres dia, suntuk, panas otaknya. Tapi kalau dia di sini lapang, naik dia ke atas, menghafal tuh dengan suara kuat. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Naik dia ke atas atap menengok alam yang luas. Lapanglah kepala dia. Tempat lo strategis cantik. Di mana anakku menghafal Quran? Anakku menghafal Quran di Pulau Kundur. Kalau ingin hafal Quran, kalau tuan bekawan-kawan, bekawan sampai tidur. Kalau ingin anak hafal Quran, kirimlah ke Pulau Kundur. Pantunnya sudah ada, pondoknya belum ada. Hebat itu. Baik-baik ini oleh Allah SWT. Siapa yang membimbing anak kami ini hafal Quran? Imam tadi. Saya selama saya pengajian, baru inilah berjumpa imam paling tenang. Biasanya imam tuh mau cepat-cepat aja, takut hafalannya hilang. Alhamdulillah, tenang dia membaca, tenang, slow. Jadi anak-anak kita datang dikirim hafal Quran. Taman SMP hafal Quran. Kelas 1 10 juz, kelas 2 10 juz, kelas 3 10 juz. Hatam. Anak saya ini Pak Ustadz sudah hafal 30 juz. Tapi kata orang untuk apalah hafal Quran kalau tak bisa baca kitab? Di manalah saya teruskan ya? Jangan bawa keluar, lanjutkan tetap di Hijr Ismail. Jangan pindah ke Multazam, jangan pindah ke Rukun Yamani, jangan pindah ke Hajar Aswad. Tetap di Hijr Ismail. Lanjutkan apa maksudnya? Baca kitab, naik. Kalau bisa untuk tingkat atasnya aliyah. Kenapa tak SMA? Karena kalau SMA tak bisa, nanti dia pergi melanjutkan ke Timur Tengah, ijazah SMA tak laku. Tapi kalau ijazah aliyah diakui di seluruh dunia, bisa dia ke Maroko, bisa dia ke Makkah, bisa dia ke Mesir, bisa dia ke Yaman. Karena ijazah aliyah muadalah diakui, diterjemah ke bahasa. Kalau mau masuk tentara, polisi bisa juga. Tapi kalau ijazah SMA, polisi, tentara, hakim, IPDN bisa. Tapi kalau dia mau ke Timur Tengah, susah. Apakah ijazah aliyah? Nah, belajar baca kitab dia, sehingga nanti hafal dia Quran, hadis, tafsir, fikih, akidah, usul fikih, habis tamat. 6 tahun selesai. Selamat dari narkoba, selamat LGBT, selamat dari internet, selamat dari handphone, selamat dari parabola, selamat dari drama Korea. Tamat anak kita. Aku tak maulah Pak Ustadz anakku ini tamat pondok hafal Quran, nanti jadi apa dia? Ini kalau ada orang Pulau Kundur masih berpikiran begini.